Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fitriani, NIM D1B1213558. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Rizky Makassar, jurusan S1 Farmasi. Pembahasan video kali ini tentang penggolongan obat. Pengertian obat. Obat adalah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badania dan rohania pada manusia atau hewan, termasuk memperoleh tubuh atau bagian tubuh manusia. Penggolongan obat. Penggolongan obat terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, obat psikotropika, dan narkotika. Penggolongan obat berdasarkan jenisnya atau penandaan. Penggolongan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 917/per/Romawi 10/Romawi 1993 yang kini telah diperbaiki dengan Permenkes Republik Indonesia Nomor 949/Menkes/per/Romawi 4/2000. Penggolongan obat berdasarkan jenis dan penandaan terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, obat psikotropika, dan narkotika. Yang pertama, obat bebas. Dengan logo lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Obat bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter, disebut juga obat OTC atau over the counter, yang terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas. Contohnya seperti paracetamol dan vitamin. Kedua yaitu obat bebas terbatas dengan logo lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Obat bebas terbatas dulu disebut daftar W, yakni obat tertentu masih dapat dibeli di apotek tanpa resep dokter. Contohnya seperti antiseptik, obat kompres, obat kumur, obat cacing, CTM, obat batuk pilek, dan lain-lain. Pada kemasan obat bebas terbatas tertera peringatan yang bertanda kotak kecil berdasar warna gelap atau kotak putih bergaris tepi hitam dengan peringatan yaitu P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Dan P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Kemudian yang ketiga yaitu obat keras dengan logo lingkaran berwarna merah dengan garis tepi hitam, terdapat huruf K di dalamnya menyentuh garis tepi. Obat keras disebut dengan obat daftar G, yaitu berbahaya, adalah obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter. Contohnya seperti amoxicillin dan erythromycin. Yang keempat ada obat wajib apotek. Obat wajib apotek merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker pengelola apotek kepada pasien tanpa resep dokter. Tujuan obat wajib apotek yaitu memperluas keterjangkauan obat untuk masyarakat, maka obat-obat yang digolongkan dalam obat wajib apotek adalah obat yang diperlukan bagi kebanyakan penyakit yang diderita pasien. Contohnya seperti clindamycin 1-2B, obat luar untuk akne,
Diklofenak, obat luar untuk antiinflamasi, asam mefenamat, ibuprofen, salep hidrokortison, anti alergi sistemik atau CTM, obat KB hormonal, infeksi kulit dan mata atau salep oksitetrasiklin. Kemudian obat psikotropika dan narkotika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997. Obat psikotropika merupakan zat atau obat baik ilmiah atau sintetis bukan narkotika berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika golongan pertama yaitu kegunaan untuk ilmu pengetahuan, dilarang diproduksi dan digunakan untuk pengobatan, contohnya seperti metilendioksin metamfetamin, lisergid asid dietiltamin, dan metamfetamin. Golongan kedua, ketiga, dan keempat dapat digunakan untuk pengobatan asalkan sudah didaftarkan, contohnya seperti diazepam, fenobarbital, lorazepam, dan klordiazepoksid. Kemudian untuk obat narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Obat yang diawasi dan dipantau ketat. Untuk membeli di apotik harus dengan resep asli, bukan kopi resep. Contohnya seperti kodein dan morfin. Golongan pertama hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Contoh tanaman Papaver somniferum L, semua bagian termasuk buah dan jerami kecuali bijinya. Contohnya seperti Erythrocylon coca, Cannabis sp, zat atau senyawa heroin. Kemudian golongan kedua dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan pengetahuan. Distribusi obat ini diatur oleh pemerintah, contohnya seperti morfin dan garam-garam pitidin. Golongan ketiga dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Distribusi obat ini diatur oleh pemerintah, contohnya yaitu kodein. Terima kasih teman-teman. See you on next video.